Cuy, gue mau mulai dengan jujur dulu ya. Cerita ini sebenarnya hampir gak mau gue ceritain. Bukan karena takut gak ada yang nonton, tapi karena gue gak yakin cerita ini seharusnya gak didengar orang banyak. Semuanya tuh berawal dari temen gue yang dapat kiriman satu folder audio yang isinya itu beberapa voice note. Ada yang sebagian rusak dan ada juga sebagian yang kepotong. Pengirimnya seorang cowok yang dari suaranya udah tampak dewasa dan nadanya itu kedengeran kayak yang capek banget cuy. Dan kalimat pertamanya masih gue inget sampai sekarang. Kalau suatu hari lu denger ini, berarti gue gagal ngejaga dia. Awalnya nih cuy, gue kira ini prank atau ya seseorang yang butuh tempat curhat aja. Tapi makin gue dengerin, ceritanya tuh terlalu rapi buat bohong dan terlalu kacau kalau disebut cerita fiksi. Dan dari rekaman-rekaman itu, gue tuh nyoba nyusun satu cerita utuh. Dan pastinya bukan dari sudut pandang gue, tapi dari orang yang ngalamin langsung. Ceritanya cuy, ada pasangan muda yang baru nikah. Hidup mereka ini lagi di fase paling aman menurut mereka. Di rekaman awalnya, nadanya tuh ringan, bercanda, ketawa, bahkan sempat ngejek diri sendiri karena terlalu lebay nyimpen momen. Ya kayak pasangan normal pada umumnya ya. Ya nada-nada orang yang ngerasa hidupnya itu baru dimulai. Dan justru itu yang bikin gue gak nyaman. Setelah acara pernikahan mereka selesai cuy, mereka berdua ini pun memutuskan untuk pergi liburan. Ya niatnya untuk honeymoon. Dan di titik ini semuanya sih masih kedengeran normal-normal aja. Sampai ada satu bagian rekaman yang menurut gua aneh. Bukan karena ada suara yang aneh, tapi di satu rekaman itu dia itu diem agak lama. Dia bilang ada satu malam yang dia itu nggak inget jelas banget. Bukan karena mabuk, tapi karena ingatannya itu kayak yang dihapus paksa. Dan ketika dia cerita soal malam itu, dia pun selalu bilang hal yang sama. Gue inget waktu itu gue minum. Gue inget gue banyak ketawa dengan pasangan gue. Tapi pulangnya, gue gak bisa inget sama sekali. Dan dia pun gak pernah bisa ceritain detail malam itu. Kayak dia sendiri gak tahu apa yang terjadi malam itu. Dan beberapa minggu setelah kepulangan mereka dari honeymoon, istrinya itu hamil cuy. Di rekamannya itu, suaranya tuh kedengeran bahagia banget. Tapi rekaman kebahagiaan itu gak bertahan lama. Kayak cepet banget hilangnya. Karena kehamilan ini jalannya tuh terlalu cepat. Dan di setiap rekaman berikutnya, nada suaranya tuh makin turun cuy. Dia bilang bukan cuma tubuh istrinya yang berubah, tapi istrinya itu bukan lagi kayak manusia. Dia itu pun cerita kalau istrinya itu berubah. Bukan secara ekstrim, tapi secara halus. Responnya melambat, tatapan istrinya itu sering kosong, kayak lagi denger sesuatu di kepalanya yang orang lain gak bakalan bisa denger.
Dan ada satu kalimat yang bikin gue berhenti dengerin rekamannya malam itu. Kadang gue ngerasa dia tuh lagi nunggu. Bukan nunggu gue, tapi nunggu sesuatu. Tubuh istrinya tuh berubah. Bukan cuma soal fisik kehamilan, tapi kekuatan. Di satu rekaman, dia itu tertawa kecil cuy, ngetawain kejadian yang aneh. Dia ngangkat lemari kecil sendirian. Terus, dia tuh nanya ke gue. Berat ya? Ya, ketawanya itu seperti ketawa yang hambar ya. Karena dia tahu itu nggak normal cuy. Dan yang lebih aneh lagi cuy, istrinya itu gak kelihatan kaget sama dirinya sendiri. Kayak tubuhnya istrinya itu udah tahu harus ngapain. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan di rekaman ini, suara si cowok ini mulai kedengaran beda. Lebih pelan dan lebih serius. Detak jantung janin yang terlalu cepat. Dan usia kandungan yang gak sinkron. Dokternya pun bingung dengan kejadian itu. Tapi gak kelihatan panik. Tapi terlalu banyak diem. Dan di sini dia bilang satu kalimat yang bikin gue mikir lama. Dokternya nggak bilang ini bahaya, tapi cara dia berhenti ngomong bikin gue pengen cabut dari ruangan itu. Gangguan mulai terjadi di malam hari. Istrinya itu kadang sleepwalking, kadang berdiri lama di tempat gelap, kadang cuma diem, natap dengan tatapan yang kosong. Di salah satu rekamannya cuy, ada jeda yang panjang. Nafasnya itu kedengeran berat. Gue panggil namanya. Dia nengok. Tapi yang gue lihat, dia bukan istri gue. Dan setelah itu, rekamannya berhenti cuy. Dan bagian paling panjang dari pengakuannya adalah soal orang-orang asing. Tatapan, senyuman, dan perhatian yang terlalu fokus ke istrinya. Dia itu ngerasa mereka itu bukan orang random, bukan penguntit, juga bukan penjahat. Tapi mereka itu seolah sedang menunggu sesuatu. Dan ada satu tempat yang dia sebut rumah tenang, bersih, yang isinya itu orang-orang yang sangat sopan. Bahkan menurut dia terlalu sopan. Di sana istrinya itu kelihatan tenang, bahkan tenang banget, dan lebih percaya diri. Kayak orang yang pada akhirnya nemu tujuannya. Dan di rekaman itu dia bilang, Mereka ini gak ngerasa ngelakuin hal jahat. Mereka ngerasa lagi nyelesain janji. menjelang kehamilan, istrinya ini berubah total. Bukan kerasukan, bukan ngamuk, tapi dominan yang tenang dan yakin. Dia itu gak lagi kelihatan sebagai orang yang kena sesuatu, tapi sebagai seseorang yang akhirnya nemu rumah. Si cowok ini nyoba kabur, nyoba buat nyelamatin. Tapi cuy, dari cara dia cerita, gue ngerasa satu hal. Dia itu bukan lari dari bahaya. Dia itu lari dari takdir yang sudah terlalu rapi. Dan rekaman terakhirnya paling pendek, cuman suara nafas dan beberapa detik hening. Lalu kalimat ini,
dan rekamannya pun mati. Gue pun gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Gue cuma tahu satu hal. Cerita ini berhenti, tapi nggak dengan kejadian di dalamnya. Cerita tadi cuy, adalah cerita dari film Devil Due tahun 2014. Film yang menceritakan bukan soal setan, bukan juga soal teror, tapi soal utang lama yang pada akhirnya ditagih. Kalau lo udah nonton film ini, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton film ini dan pengen tahu perubahan apa yang dialami oleh sang istri, lo wajib nonton film ini. Kalau setelah nonton ini lo ngerasa agak dingin, tenang cuy. Itu tandanya lo baru saja jadi saksi. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.